pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Sidak ke perbatasan Papua Nugini. Wali Kota Jayapura menemukan belasan warga Papua Nugini masuk Indonesia tanpa surat resmi. Pelamar di Mimika, Papua Tengah meningkat, belangko SKCK di Mapolres habis. Berkunjung ke Jayapura, jangan lupa mampir ke Danau Sentani untuk menikmati kuliner papeda dan kuah ikan mujair. Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo menemukan sejumlah barang yang diduga hasil curian di Kampung Skou Sae saat melakukan sidak ke kampung-kampung di distrik Muara Tami. Barang mencurigakan tersebut antara lain 1 sepeda motor dan senapan angin. Selain itu, Wali Kota juga menangkap belasan warga negara Papua Nugini yang tidak mengantongi dokumen resmi. Wali Kota menduga temuan ini bisa menjadi indikasi peredaran narkoba di kampung tersebut. Abi Sairolo meminta polisi segera bertindak dan memulangkan belasan warga Papua Nugini. Kita temukan di sini juga ada 1 motor, ada senjata itu, senjata apa namanya itu, yang tabung itu. Dan di tempat ini sudah beberapa kali dari Polsek sudah pernah sidak dan di sini ditemukan 7 motor yang pertama ya. Jadi sudah beberapa kali ada laptop, ada segala macam. Jadi kejahatan mereka curi-curi dari kota Jayapura, dari Koya, dari mana. Ditimpanlah di sini. Jadi itu sudah. Jadi hari ini saya langsung turun di sini dan sudah bilang bahwa mereka yang tinggal di sini semua harus besok pulang. Ini kita harapkan besok itu kita siapkan mobil, truk, muat dari sini langsung bawa ke perbatasan. Nanti di sana biaya untuk dari perbatasan pulang sana yang bayar mobil nanti kita siap, kita bayar. Yang penting mereka ini pulang ke Vanimo saja, dari Vanimo baru mereka ke kampung mereka masing-masing. Jangan lagi ada kejahatan di tempat ini. Nanti mereka curi simpan-simpan di sini, dibilang orang Skou ini yang mencuri. Padahal orang Skou ini orang yang tidak tahu mencuri. Mereka orang Papua Nugini di sini yang selalu datang tinggal di sini dan edarkan narkoba, ganja. Nah, setelah mereka edarkan ganja, mereka curi-curi lagi barang orang di sini, tampung lagi di sini untuk mereka mau bawa ke Papua Nugini. Tapi akhirnya sudah beberapa kali didapatkan di sini. Belasan warga Papua Nugini itu sudah sering menyeberang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi. Petugas sudah seringkali mengimbau mereka segera pulang dan tidak menetap di wilayah Indonesia. Wali Kota meminta petugas bertindak tegas memulangkan mereka ke negara asal atau para pendatang gelap ini akan diproses secara hukum. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Penipuan jual beli kendaraan melalui media sosial semakin marak terjadi di Merauke, Papua Selatan. Tidak sedikit korban yang melapor ke polisi karena menderita kerugian besar. Polres Merauke masih mengusut kasus penipuan ini, namun mengalami kesulitan karena pelaku berada di luar kota Merauke. Pelaku memajang kendaraan sepeda motor yang akan dijualnya di media sosial. Korban yang terpikat langsung melakukan tawar-menawar. Jika harga cocok, maka terjadi transaksi. Namun ketika uang sudah ditransfer, motor tidak kunjung datang dan si penjual menghilang. Saya mengimbau kepada masyarakat Kota Merauke untuk berhati-hati karena sudah beberapa kali ada kasus penipuan dengan cara jual beli kendaraan bermotor dengan harga murah. Oleh sebab itu pada masyarakat kalau ada penawaran jual beli motor dengan harga murah agar dicek kira-kira apakah penjualnya ini benar-benar yang saudara kenal atau tidak. Apabila terjadi kasus penipuan seperti itu,
agar segera menghubungi call center kami Polres Merauke yaitu di nomor 110. Polisi mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dan sebaiknya tidak melakukan transaksi kendaraan bermotor di media sosial. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK merupakan salah satu persyaratan bagi seseorang untuk melamar pekerjaan baik di perusahaan swasta maupun pemerintah. Selama 1 bulan terakhir, di Timika, Papua Tengah, jumlah orang yang mengurus SKCK di Mapolres Mimika jumlahnya meningkat tajam. Meskipun sekarang pembuatan SKCK melalui daring, namun warga tetap datang ke Polres Mimika untuk mengambil langsung. Membludaknya warga mengurus SKCK menyebabkan ketersediaan belangko SKCK habis. Padahal, sejak Januari 2025 hingga hari ini Polres Mimika mendapat jatah 2.000 lembar belangko. Saat ini Polres Mimika Tengah mengajukan tambahan belangko sebanyak 2.000 lembar. Mulai bulan Mei, jadi pencari SKCK yang ada di Polres Mimika kurang lebih sekitar 2.000 belangko yang dikirim kemarin dari Polda. Itu sekarang stoknya tinggal hanya berapa puluh, jadi diasumsikan dalam 1-2 hari ini sudah habis sejumlah 2.000. Dalam hal ini pencari kerja diprioritaskan untuk P3K, kemudian yang pelengkapan pelatihan lain ya intinya untuk ASN diprioritaskan. Sedangkan untuk pelamar kerja swasta itu kita arahkan ke Polsek Miru. Nah saat ini untuk belangko yang dipesan sudah perjalanan dari Jayapura ke Timika itu sejumlah 2.000 juga yang nanti diproyeksikan atau diakumulasikan untuk 1-2 hari ini akan tiba di Timika dan akan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan pencari SKCK. Pemerintah daerah Mimika saat ini tengah membuka lapangan pekerjaan. Ini menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah orang yang mengurus SKCK. Igo Batmomolin melaporkan dari Timika, Papua Tengah. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke sudah kembali normal. Loket pelayanan kembali buka dan warga bisa antre untuk berobat. Sebelumnya, RSUD Merauke menghentikan pelayanannya kepada masyarakat karena dokter dan perawat di rumah sakit ini mogok bekerja. Mereka menuntut uang tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang belum dibayar sejak Januari 2025. Menurut Humas RSUD Merauke, ada 41 dokter spesialis di RSUD Merauke yang sepakat untuk kembali beraktivitas sambil menunggu pembayaran TPP. Bupati Merauke, Yosep Bladip Gepse ikut memediasi para pihak dan berjanji akan segera membayar tunggakan TPP. Melanjutkan dari aksi mogok yang terjadi oleh dokter-dokter spesialis pada hari Jumat kemarin, dan pada hari Sabtu sudah di pelayanan poli untuk rawat jalan sudah dibuka kembali. Setelah kami bermediasi kembali dari manajemen dengan dokter spesialis untuk kesepakatan tentang bagaimana TPP ini, dan TPP akan dibayarkan sesuai dengan regulasi tahun kemarin. Pak Bupati sempat datang ke RSUD untuk bersama-sama bertemu dengan dokter spesialis dan manajemen, dan ada kesepakatan bahwa pada hari Sabtu besok harinya pelayanan sudah dibuka dan berjalan seperti biasanya. Jadi sebenarnya di sini bukan permasalahan apa, cuma proses saja. Proses itu yang membutuhkan waktu dan koordinasi dengan instansi terkait, dan sejauh ini semua sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi pelayanan sudah dibuka kembali dan masyarakat kemarin untuk hari Sabtu juga sudah berjalan seperti biasanya. Sebelumnya, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke lumpuh, dipicu para dokter spesialis dan perawat yang mogok kerja sejak Jumat pekan lalu. Warga yang datang berobat terpaksa pulang kembali setelah mereka membaca papan pengumuman yang menyatakan rumah sakit untuk sementara berhenti beroperasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.